Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di hari yang cukup melelahkan. Pasti semua tahu kenapa melelahkan. Hari ini hari Senin 9 Agustus 2021, IHSG kena bantingan, kalau ini kata saya ya. Kena bantingannya Bukalapak. Selamat yang dapat Bukalapak, tapi nggak selamat juga yang dapat Bukalapak. Seperti itu. Seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik. Buat teman-teman yang mau kasih tip, donasi atau support untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link di deskripsi, link Sosiabes, itu yang teman-teman bisa kasih donasi dan juga kirim pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja via DM Instagram atau komen YouTube. Nanti insya Allah setiap pertanyaan dari teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti seperti saya ini. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IHSG. Seperti biasa kita ke transaksi dulu ya. Hari transaksinya besar sekali, 20,367 triliun. Udah 20 triliun lebih, dan ada sisi baiknya karena hari ini program CSR-nya BI. Jadi Fibroker hari ini itu kan untuk penggalangan COVID gitulah. Jadi ya setidaknya kalau teman-teman nyangkut karena transaksi hari ini ada sisi positifnya lah. Setidaknya teman-teman nyumbang untuk penggalangan dana COVID nih, karena tanggal 9 Agustus ini transaksi brokernya untuk dampak COVID, seperti itu kalau nggak salah. Dengan pergerakan asing hari ini keluar 720 miliar, besar, cukup besar. Dan coba kita lihat indeks lain dulu. Oke. Pada 50-50 sih, IHSG doang ini yang bermasalah ini. Yang lain tipis-tipis doang. Benar-benar ini kalau menurut saya hari ini tuh semua gara-gara Bukalapak sih. Masuk ke saham yang diakumulasi asing ada Bank BCA 72 miliar, Astra Indonesia 30,7 miliar, Inco 49,6 miliar, MDKA 27,3 miliar, ASA 26,1 miliar, Mika 12 miliar, BSDE 9 miliar, BBNI 6,5 miliar, Gudang Garam 6,4 miliar, dan Akra 3,8 miliar. Masuk ke yang dijualin asing, ini MVP-nya ini, asingnya udah keluar ini, Bukalapak. Nanti saya bahas, tapi gak tahu juga mau bahas apa karena teknikalnya juga belum bisa dibaca ya. Bukalapak 628,9 miliar, Bank BRI 78,1 miliar, Telkom 49,7 miliar, Friend 20,8 miliar, United Tractor 20 miliar, RANC 18 miliar, INKP 16,7 miliar, seperti itu. Dan langsung aja kita akan masuk ke IHSG dulu. Jadi sebenarnya koreksi hari itu sudah mau kelihatan karena kemarin memang posisi IHSG itu sudah di pucuk ya, ada di resisten, candle-nya pun kurang bagus. Ini kan entah inverted hammer atau hanging man atau saya lupa, pokoknya ini candle-nya kurang bagus, artinya tekanan jualnya di sini tuh sudah tinggi, seperti itu. Dan sepertinya kemarin yang ngangkat tuh kan IPO-nya Buka itu kan tanggal 6 Agustus kemarin ya. Itu Buka itu ikut-ikutan, itu seriusan ya, Bukalapak itu ngefek banget ke IHSG karena memang dia market cap-nya bukan saham kaleng-kaleng. Dia market cap-nya 100 triliun kalau nggak salah, lebih besar dari BRIS itu 100 triliun kalau nggak salah ya, saya agak lupa. BRIS ya sekitar 100 triliunan sih, tapi ya sekitar mirip-mirip lah sama BRIS itu. Dan hari ini dia arah sampai plus 0% kalau nggak salah itu. Kalau nggak cuma plus bentar, dikit banget. Dia closingnya pas di low-nya itu sampai bener-bener yang nyangkut di pucuk. Saya yakin agak keringet dingin itu, seperti itu. Dan hari ini sebenarnya bagus-bagus nggak bagus. Kenapa bagus-bagus nggak bagus? Karena ya hari ini memang target turunnya dari kemarin. Yang saya suka apa? Dia ke target turunnya itu cepat. Jadi nggak pakai basa-basi. Kalau misalkan kurang oke-nya ya volatile kayak gini, bikin jantungan kalau belum biasa. Tapi kalau biasa sebenarnya enak gitu, karena dia udah langsung hit target turun, nah besok tinggal naik gitu. Tapi kalau misalkan kayak kemarin, misalkan di sini ya, ini dia misalkan target turun itu sebenarnya ke sini nih, 5.760 nih.
Tapi ini kan dari 15 Maret sampai 21 Mei itu berapa bulan coba dia turunnya. Oke, memang perbandingannya beda ya, kalau ini ke sini sampai ya sama ini ke sini perbandingannya beda. Cuman harusnya teman-teman nangkep apa yang ingin saya sampaikan. Jadi sebenarnya kalau misalkan volatile itu lebih enak untuk trader, karena ya memang ya target itu lebih cepat, nggak pakai konsol sideways basa-basi lama. Ini kan kayak dia turun di sini sideways dulu basa-basi, terus akhirnya jebol breakdown, baru turun lagi di sini konsol dulu, terus baru naik lagi, seperti itu. Tapi kalau misalkan kayak gini langsung kena ke support kuatnya cuman 1 hari, seperti itu. Dan sebenarnya tadi di awal saya berharap closingnya IHSG itu nutup gap doang. Jadi kalau kemarin itu kan ada gap ya di sini ya. Ini ada gap tanggal 4 ke tanggal 5 Agustus itu. Kemarin 4 Agustus itu kan high-nya 6163, sedangkan 5 Agustus itu low-nya 6173, jadi ada 10 poin. Tadi saya berharapnya di situ dia nutup gap, habis itu rebound ke atas, tapi ternyata jebol dan turun sampai support kuatnya yaitu 6115. Buat teman-teman yang ngikutin cuan-cuan saham pasti sudah ngerti. Saya dulu sering bilang kalau misalkan 6115 ini berhasil breakout, saya yakin ini bakal jadi support kuat sekali. Kenapa? Karena jebolnya pun juga susah, seperti itu. Dan hari ini IHSG turun sampai 6110, tapi closingnya di 6127. Saya rasa sudah ada yang jaga IHSG. Kenapa? Karena kalau misalkan IHSG itu sampai nyungsep lagi, percayalah bandar itu lebih rugi daripada kita. Karena dia udah susah-susah. Ini bandar yang big money ya, bukan karena kita ngomongin bursa IHSG. Ini benar-benar big money, bandar-bandarnya penggerak bursa itu bakalan lebih rugi gitu. Kenapa? Ya karena dia tuh udah berusaha ngangkat dari sini sampai sini tuh udah ada usahanya. Tapi kalau jebol lagi dan dia belum sempat keluar, yang terjadi dia malah nyangkut, seperti itu. Jadi ya itulah kenapa ada pattern double top, karena biasanya yaitu kalau ada tanda-tanda reversal tapi dia belum keluar, diangkat dulu, habis itu diguyur baru turun, seperti itu ya. Kira-kira logikanya kayak gitulah kenapa ada pattern ini, pattern itu, dan seterusnya. Dan ini bagus, tadi kayak ada yang jaga di 6115 itu sempat sampai 6110, lalu closingnya saham-saham penggerak IHSG selain Bukalapak ya pada ditarik ke atas. Itu kayak udah kamu closingnya di atas 6115. Jadi saya melihat masih bagus, dan sekarang IHSG benar-benar ada di supportnya 6115, seperti itu. Kalau misalkan besok Selasa dia jebol 6115, kalau menurut saya arahnya bisa sampai ke 6030. Kalau misalkan closing di bawah 6115, ingat ya closing, karena hari ini pun juga udah 6110, tapi closingnya di 6127. Saya udah yakin kok ketika saham-saham pada bantingan tuh kayak saya mau lihat closingnya dulu gitu, karena saya yakin bagaimanapun juga 6115 ini bakalan dijaga, dan ternyata benar closingnya di 6127, seperti itu. Cuman kalau misalkan memang besok closing di bawah 6115, ya mau nggak mau memang harus mengurangi porsi dulu, karena belum tahu dia bakal cari support selanjutnya, seperti itu. Tapi sekarang bagus 6127, dan kalau menurut saya harapan ke atas lebih besar daripada harapan ke bawah. Kenapa? Karena dia sudah disupport. Ini pelajaran dasar, ketika bola itu mantul di atap dan di lantai, ketika kena lantai yang terjadi dia bakal mantul. Kemarin di sini 6250 tuh ada atap yang kuat, makanya ketika bola sampai ke sana dia mantul dan akhirnya turun. Nah sekarang sudah sampai di lantai. Kalau misalkan lantainya jebol ya bakal ke lantai selanjutnya, tapi kalau lantai bertahan dia bakal naik, seperti itu. Masih sama, view saya IHSG sudah tetap bullish atau uptrend atau apapun nyebutnya silahkan, karena dia sudah breakout dari downtrend channel ini. Artinya kalau misalkan teman-teman cash-nya masih bagus, kalau menurut saya ini adalah kesempatan untuk buy. Yang penting jaga resikonya. Selama nggak nyungsep lagi IHSG, kalau menurut saya ini adalah kesempatan untuk buy, teman-teman, seperti itu. Sebelumnya pernah terjadi di sini ya, 2 Agustus ini dia candlenya perlawanan dari bawah buy tinggi, terus setelah itu naik terus. Nah hari ini juga dia perlawanan dari atas tinggi dan setelah itu turun terus. Sesuatu yang wajar di ilmu teknikal ini. Dan kalau misalkan teman-teman punya trading plan yang kuat, harusnya slow-slow aja. Apalagi money manajemennya kuat juga. Tuh percayalah, ini adalah kesempatan buy terakhir ya mungkin ya sebelum diterbangkan, karena kalau menurut saya sudah nggak ada utang lagi. Kalau kemarin memang ada gap di sini, Bank BRI juga ada gap, tapi kalau sekarang gap sudah ditutup dan dia sudah ngeretest support juga, karena setelah dia breakout retestnya baru ya belum ada pattern lah, bukan pattern juga sih, belum ada swing high swing low gitu, dia masih baru
candle doang yang retest. Kan breakoutnya kemarin tanggal 3 ya, tanggal 3 Agustus dia closing di 6142. Terus tanggal 4 Agustus dia nge-retest tapi candle intraday doang. Dan sekarang sudah ada swing low, artinya swing high sampai swing low-nya tuh sini. Nih, coba kita ukur ya. Low-nya 6048 kira-kira di sini. Sebentar. Nah, 6048, high-nya 6236. 62. Sebentar, ini agak 62 berapa sih ini? High-nya 6263. Pas nih ya, 6263. Dan sekarang sedang ada di Fibonacci 0,618. Tepat kalau teman-teman lihat. Apakah ini kebetulan? Kalau menurut saya enggak. Kalau teman-teman tahu ilmunya Fibonacci, ini semua sudah terukur turun yang bagus ini. Dan kalau menurut saya, ya besok adalah waktunya untuk rebound karena sudah sampai di golden pocket dari swing terpendeknya dia. Tuh, harusnya dia rebound dan ya tinggal kita lihat aja dia bisa breakout mana aja. Berarti kalau pakai Fibonacci resisten selanjutnya ada di 6156, lalu setelah itu 6181, lalu setelah itu 6212, baru ke high-nya lagi 6263. Tapi kalau breakout bisa kita hitung pakai Fibonacci extension seperti itu. Cuma kalau misalkan besok dia closing di bawah 6115, target turun selanjutnya ada di 6093. Ini area 6094 ya, Fibonacci 0,786. Kalau masih jebol ya dia berarti bakal ke low-nya lagi 6048. Dan kalau misalkan dia jebol lagi artinya itu adalah reversal seperti itu. Menarik sekali, tertahan di 6115. Setelah itu Fibonacci 0,618 juga untuk IHSG ini. Saya berharap besok IHSG rebound. Setidaknya kalau mau turun dulu ya silahkanlah pakai shadow aja. Shadow melanjutin yang pada mau keluar hari ini, retail-retail yang panik. Terus habis itu bandar dapat barang tinggal ditarik ke atas. Semoga skenario yang besok seperti itu. Tapi harus kita lihat sampai closing. Saya walaupun view saya optimis untuk besok bakalan rebound, tapi kalau misalkan closing di bawah ya kita harus realistis juga. Seperti itu. Dilihat dari indikator tidak ada divergent walaupun tipis sekali ya. Ini pakai daily 1D, MACD-nya ke atas walaupun tipis sekali, tapi setidaknya udah break dan dia belum dead cross juga. MACD ke atas dan harga juga ke atas seperti itu. Dan selama belum dead cross artinya belum terkonfirmasi. Dan kalaupun dia dead cross, setidaknya tidak ada divergent walaupun tipis sekali, dia ada ke atas sedikit seperti itu. Coba kita iseng-iseng masuk ke candle lebih kecil ya. Kita lihat di 1D. 1D pun sama, tidak ada divergent. 1D lagi, 1 jam, 1 hours. Ini tidak ada divergent juga. Artinya penurunan kali ini itu sehat, bukan pelemahan tren ya. Suatu yang wajar kena resisten. 15 menit pun bahkan tidak ada divergent juga. Seperti itu. Kalau menurut saya ini aman sekali. Dan view saya itu harusnya besok rebound. Tapi kalau misalkan saya ingatkan sekali lagi ya, kalau dia besok closing ya ini ya bukan jebol, tapi closing di bawah 6114, ya udah siap-siap konsol lagi seperti itu. Itu untuk SG. Semoga ya harapan saya pun juga dia besok bisa rebound sih. Tuh. Karena memang ya sekarang di support kuatnya. Sayang banget saya pun juga wah kalau misalkan dia jebol 6114 bakal bosenin lagi sih ini IHSG serius. Tapi kalau dilihat dari transaksi dan lain sebagainya harusnya nggak jebol sih, transaksinya udah besar banget soalnya seperti itu. Saham-saham pun juga terlihat sudah pada menarik dan dia sudah breakout downtrend channel. Tapi untuk konfirmasinya karena saya juga bukan dukun klenik, kita harus lihat closing market besok seperti itu. Hari ini flow agak keluar, cuman sebenarnya flow yang keluar itu cuman dari Bukalapak doang, yang lain pada inflow seperti itu kalau menurut saya. Langsung aja kita bakal cek si biang kerok alias bukalapak.com. Nah ini gila banget sih. Saya pun juga sebenarnya nggak tahu juga membahas teknikal apa, karena kalau candlenya cuma 2 biji gini gimana nganalisa teknikalnya coba. Dan dia pun juga MACD-nya belum keluar, RSI-nya belum keluar, hanya candle dan volume. Yang pasti dan yang jelas hari ini candlenya jelek, dan yang pasti dan yang jelas volumenya besar. Artinya candle jelek dan dikonfirmasi dengan volume yang besar seperti itu. Kalau kita pakai intraday pun juga nggak bisa kelihatan juga dia ini ngapain hari ini.
Ya mungkin inilah dia ada bantingan, dan bagusnya apa, volumenya sudah semakin mengecil, semakin turun, artinya penurunan ini sudah semakin lemah tuh. Tapi kalau misalkan besok tiba-tiba ada volume spike lagi, ya artinya turunnya bakalan semakin menguat lagi, seperti itu. Untuk support sekarang pasti support ya ini, karena tadi sempat candle intraday-nya sampai 1110, dia closingnya di 1110 juga, seperti itu. Support selanjutnya ada di 1000, itu support psikologis, tapi nggak tahu juga kepake apa nggak. Sisi baiknya ini doang sih kalau menurut saya, dia volume turunnya semakin mengecil, artinya kekuatan itu semakin melemah, dan bentar lagi mungkin bisa masuk oversold ya. Kita coba lihat candle 5 menit, siapa tahu lebih jelas. Nah ini mungkin kalau candle 15 menit sudah bisa agak kelihatan ya. Ini walaupun bukan golden cross juga sih, cuman mungkin ada harapan terjadi hidden bullish divergence, karena ini indikator ke bawah tapi harganya masih ke atas, dengan catatan nggak boleh jebol arah kemarin 1065. Kalau misalkan dia nggak jebol 1060 ini, kemarin arah berapa sih? 1060 ya. Kalau misalkan besok dia nggak jebol 1060, terus dia ada rebound, itu dia bisa golden cross dan bisa hidden bullish divergence. Gap tertutup, tren berlanjut, itu bakalan lebih oke untuk buka tuh ya. Ternyata bisa dicek dikit-dikit lah pakai candle kecilnya 5 menit ini, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia jebol 1060 ya support selanjutnya 1000 itu di Fibonacci itu di support psikologis, seperti itu. Coba kita iseng tarik psikologi lagi, coba kita iseng tarik Fibonacci. Ini opennya hari pertama di mana dah? Kayak dia open langsung 1055, jadi nggak jadi saya tarik Fibonacci, seperti itu. Target rebound kemana mas? Nah kita coba cek ya. Hari ini high-nya 1250, high-nya 1325, low-nya 1110. Nah kalau misalkan besok dia rebound, target reboundnya ada di sekitar 1240 sampai 1250, dengan catatan dia tidak membuat low baru. Jadi misalkan besok dia langsung rebound 110 paling bawah, target kenaikannya 1250 sampai 1240. Kalau misalkan itu bisa di breakout, bagus, bisa reversal. Tapi kalau misalkan nggak dijebol, nah yaudah dia pullback atau dead cat bounce terus turun lebih dalam, seperti itu kalau menurut saya sih. Dan jujur saya pun juga nggak tertarik dengan Bukalapak, karena kalau menurut saya masih riskan, aliran saya teknikal dan saham kayak gini masih belum bisa dicek ya, belum bisa dianalisa. Dan ya walaupun dia startup Indonesia, Bukalapak lah dan lain sebagainya, kalau nggak ada analisa memang riskan, kecuali teman-teman analisa dari hal lain ya, misalkan teman-teman dari lihat prospektusnya, pendapatannya dan lain-lain sebagainya, prospek dari keuangannya dan lain-lain sebagainya, itu silahkan. Cuman kalau saya dari teknikal kayak gini masih kurang oke sih, seperti itu. Kita lihat juga ini sih yang TP-TP hari ini ya, DPRF YO, ada pada cuan ini broker-brokernya ini, ada big distribution juga, seperti itu. Ya belum begitu bisa dilihat sih. Dan kalau menurut saya sih, saran saya sih batasi resikonya aja, jangan sampai mentang-mentang ini Bukalapak keseret sampai bawah terus dijamin aja, ya wassalam juga. Tapi ya bisa juga rebound juga ya. Semoga itu sih besok dia nutup gap terus rebound, jadi setidaknya kalau misalkan dia mau naik, itu naiknya sudah sehat, seperti itu. Itu untuk Bukalapak. Lanjut kita ke BBRI. BBRI ini ada bagus sama jeleknya. Kalau bagusnya apa? Bagusnya gap sudah tertutup, artinya nggak ada utang lagi. Tapi jeleknya apa? Dia closing di bawah 3940, 3950. Artinya apa? Untuk double bottomnya tidak jadi, seperti itu. Kalau misalkan dia nutup gap pakai shadow doang terus dia naik lagi, itu sebenarnya bagus, target ke 4200, tapi ternyata dia close-nya di bawah 3950, dan itu sisi jeleknya sih, dia close di bawah 3950. Kalau kemarin aja masih mendingan ya, dia masih 3930 lah ya, toleransi tipis lah. Tapi hari ini dia close-nya sudah di bawah 3950.
Tapi sisi bagusnya dia close di 3850 ya, atau di gapnya dia, artinya gapnya ini sudah menjadi support seperti itu. Coba misalkan kita tarik pakai Fibonacci, kemarin low-nya 3700, ini kemarin high-nya 4090. Sama, dia juga pas di 0,618, 0,65 itu golden pocketnya Fibonacci, tepat dia closing di 3850. Cuman ya selain itu memang gap itu adalah support yang kuat ya, makanya dia closing di 3850. Kalau menurut saya masih bagus selama dia nggak closing di bawah 3850 ya. Tuh, mungkin bisa juga dia mau bikin penan, bisa juga loh. Nanti dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, bikin penan, continuation, terus habis itu naik. Targetnya berarti ya kalau misalkan hari ini low-nya, kalau besok dia penan ya targetnya sama aja ke 4200. Tapi bukan dengan double bottom, tapi menggunakan penan. Tapi belum kelihatan tanda-tandanya. Udah kelihatan sih, awal-awal doang. Tapi belum kekonfirmasi dengan swing high-nya, seperti itu. Kalau misalkan besok terlihat semakin penan, nah itu baru cakep. Tuh. Nah, kalau mau penan besok high-nya dia berapa sih berarti? Kalau misalkan dia mau penan, berarti besok high-nya dia ada di sini. 4000-an. Tuh, dia sampai ke 4000, terus harusnya turun lagi untuk membuat swing low lagi. Teman-teman tahu penan kan? Ini saya liatin di Google aja. Nah, ini ya, penan ini. Nih, jadi kan dia udah naik, terus hari ini udah turun. Nah, hari ini baru sampai di sini nih. Dia kan udah naik, terus turun, baru sampai di sini. Nanti kalau dia naik sampai 0,618, turun lagi 0,618, 0,618, 0,618, akhirnya breakout. Itu bisa terjadi karena sekarang bentuknya BBRI seperti ini. Tapi kalau misalkan besok dia close di bawah 3850, kalau menurut saya sih mungkin ada arah lagi ke area 3700 seperti itu. Tapi sisi bagusnya juga hari ini volumenya tidak terlalu besar ya. Kalau dibandingkan kemarin waktu volume naik, itu sekarang volume turunnya tidak terlalu besar. Seperti itu. BBRI juga udah divergen kuat, harganya semakin turun tapi indikator semakin atas. Memang sebenarnya udah ada target aja sih, cuman hari ini dia kebentur aja sama Bukalapak itu. Tapi harusnya semakin sehat karena dia udah nutup gap. Ya kalau menurut saya selama nggak close di bawah 3850 aja, Bank BRI ini masih bagus juga. Dia juga mungkin bisa membuat pattern yang cukup bagus kalau menurut saya. Nah, ini falling wedge mungkin. Dan ya kalau misalkan breakout ke atas, targetnya cukup cakep, bisa ke 4400-an seperti itu. Divergennya pun juga udah kelihatan. Ya sekarang ini ibaratnya Bank BRI tinggal kita tunggu aja. Tapi dilihat dari dia IHSG dan juga BBRI udah sampai supportnya, harusnya sih besok rebound ya. Seperti itu. Ini juga ada big distribution. Tapi itu main tumbenan. Yang big distribution si CC. Biasanya kalau asing yang keluar dari Bank BRI itu yang antri ya RX, BK, AK, ZP, RX, BK, AK, CS, KZ, YU, itu kan broker-broker gajah ya, broker-broker asing seperti itu. Kita lihat aja yang besok untuk Bank BRI ini. Lanjut kita coba cek friend. Ini sebenarnya cakep sekali ini friend ini. Serius, dia ini cuman butuh breakout aja. Nih ya, setelah kemarin dia ini bahkan dia udah breakout juga kalau menurut saya nih. Nanti saya ceknya. Setelah kemarin dia di sini konsol, kan terakhir kan jalannya dari sini. Nih. Di sini dia konsol. Nah, lalu di sini dia berhasil breakout, lalu impulsive movement, di sini koreksi karena kena area resist. Nih ya, resist bawahnya. Terus dia bikin bullish flag. Di sini dia breakout, volumenya juga lumayan. Di sini dia naik dan lanjut lagi impulsive movement. Terus sekarang dia sampai area resisten lagi sampai 168 seperti itu. Dan terlihat masih belum berhasil breakout. Kalau yang saya lihat sih ya, ini friend ini kayak mau bikin bullish flag, falling wedge atau penan pun bisa juga. Tapi kalau menurut saya sih ini lebih ke bullish flag mungkin ya.
Nah, misalkan kayak gini, waktu dia koreksi dan udah breakout dengan volume yang cukup bagus, terus dia juga udah retest seperti itu. Dan by theory sebenarnya kenaikannya setinggi tiangnya. Nih, sampai ke sekitar 194. Apakah mungkin? Kalau menurut saya mungkin. Kenapa? Karena dia bakalan, kalau misalkan dia besok benar-benar jalan ya, dia bakalan breakout ini 168 itu. Kalau dia konfirmasi pattern flag ya. Sebelumnya pernah terjadi. Ini falling wedge sih kayaknya, atau bullish flag, nggak tahu lah, itulah. Teman-teman cek sendiri aja di Google. Ini dia kalau misalkan breakout sini, karena di double bottom besar ya, di support terkuat di dunia 50. ini bottom 1, maaf coretan saya agak banyak ini. Riset kemana dulu ini. Ini bottom 1, ini bottom 2, dan kalau misalkan bisa breakout 168, targetnya ada di sekitar sini. Nah, ini 284 target dari friend kalau misalkan bisa breakout double bottom. Tapi apakah pasti hit? Tidak pasti juga. Bisa aja di tengah jalan dia reversal, bisa juga. Makanya walaupun ada trading plan optimis, tapi tetap harus punya asuransi ya. Nanti untuk view pesimisnya atau worst case skenario nya harus disiapkan juga. Jadi kalau misalkan terjadi, nanti tidak bingung seperti itu. Sekarang juga lumayan 150-an ya. Harusnya kalau main base buy-nya di sini 145 ini, dekat area support juga sini juga ya. Tuh, tapi dia ada rebound walaupun hari ini masih dijemput. Target breakoutnya 168. Jadi kalau mau buy on breakout di 168, tapi kalau mau buy on weakness bisa sampai 146 seperti itu. Kita lihat dalamnya, kemarin dia diakumulasi terus, besar-besar akumulasinya, tapi akhir-akhir ini ada distribusi tapi kecil-kecilan. Ini juga BK ini ya, Mbah Morgan sama MG sama AK yang hari ini guyurin seperti itu. Masih menarik buy technical, yang penting jaga resiko aja. Mungkin bisa juga dia mau konsol bikin penan pun bisa juga. Kalau penan ya berarti kayak gini. Harusnya sih sudah breakout ya. Nah, mungkin karena hari ini pasarnya jelek jadinya false break gitu. Nah, misalkan penan pun bisa juga kayak gini ya. Nanti continuation targetnya sama setinggi ini juga tiangnya. Sampai ke sini 195. Sama aja mau flag atau mau penan masih ada target ke atasnya. Cukup menarik. Ada potensi divergent tapi belum terkonfirmasi. Belum model gold dead cross soalnya. Baru RSI-nya aja, dan biasanya kalau RSI-nya divergent duluan, itu yang terjadi dia bakalan konsol dulu. Seperti itu. Itu untuk friend. Cukup menarik, dia juga punya katalis ya. Katanya mau right issue lah, mau 5G lah, tapi saya bahasnya dari chartnya saja. Tuh, nah lanjut kita cek apa ya, INKP mungkin. Kayaknya bakal lama konten hari ini, banyak yang mau saya bahas karena saham-saham pada menggila ya. Hari ini INKP turun sampai closing di 6725. Last low-nya dia terakhir 6700. 6.700, hari ini low-nya 6.725, 6.700 juga. Tuh, artinya dia tidak membuat low baru. Bagus. Karena apa? Karena MACD-nya sudah divergent kuat sekali. Kok warnanya jadi merah sih? Nanti feng shui-nya jelek. Ini ya, MACD-nya naik terus, sedangkan harganya turun terus. Tuh, tapi bagusnya dia sudah tidak membuat low baru. Dan kalau misalkan besok dia sampai golden cross, artinya akan divergent lagi. Itu semakin apa ya? Semakin menguat lah. Dan divergent itu artinya naik tanpa bergerak tanpa dukungan pasar gitu. Artinya penurunan ini sudah semakin tidak di-respect. Dan kalau dilihat dari patternnya, ini mirip-mirip sama breeze sebelum dia breakout ya. Ini falling wedge atau apapun, entahlah. Yang penting kalau misalkan dia breakout yang atas ini, saya yakin minimal dia bisa ke sini sekitar 9.200-an. Tapi ingat juga banyak resisten yang harus dilewati di 7.900, terus 8.000-an, terus 8.700, 9.100, baru 10.000. Seperti itu. Resiko sangat kecil INKP ini. Sekarang dia 6725, low-nya dia 6.700.
Kalau misalkan teman-teman pengen masuk sih, ini namanya spec buy karena belum ada konfirmasi ya. Ini biasanya untuk orang-orang yang agresif, silahkan kalau mau tinggal pasang stop loss di bawah 6.700 saja deh. Misalkan stop lossnya 6.600 ya, itu cuma 1,86%. Sedangkan kalau misalkan dia berhasil rebound, targetnya bisa 51%. Risk rewardnya sangat worth it tuh. Cuman ya ini belum ada konfirmasi karena belum ada candle pembalikan arah, belum ada swing high swing low, jadi ya spec buy. Ini biasanya buat orang-orang nekat dan stop lossnya harus ketat, karena kalau teman-teman spec buy tanpa stop loss ya itu namanya konyol. Seperti itu. Itu untuk apa tadi, INKP. Lanjut coba kita cek ERA. Tadi belum dicek dalamnya ya, sorry. INKP dulu. Nah, hari ini terjadi big distribution juga INKP ini. Kayaknya bandarnya sih keluar lagi. Kalau yang saya pantau nih yang nyerokin BK soalnya. Yang nampungin waktu hijau-hijau di sini. Dia udah mau bikin breakout, udah mau bikin rebound, tapi karena nggak ada dukungan alias pasarnya waktu itu kurang bagus, akhirnya dia buang barang lagi dan masih sampai sekarang. Cuman kalau menurut saya by technical resikonya udah kecil banget. Dan sebenarnya amannya kalau pasang stop loss agak bawah, jadi jangan kemepetan. Karena biasanya ya mungkin besok dia pakai hammer atau bikin doji itu ke bawah dulu. Seperti itu. Yang penting punya trading plan aja untuk INKP. Lanjut kita ke ERA ya tadi. Yang hari ini turun lagi ke 625. Nah. Oke, ERA terlihat nyungsep lagi, tapi volumenya kecil sekali. Dan dia closing di 625. Supportnya kan ada di 640 ya. Hari dia jebol, tapi bagusnya volumenya kecil. Ini rawan false break dan sesuatu yang biasa kalau misalkan saham-saham itu pada kayak gini, pada turun ya. Seperti itu. Dan karena support klasiknya sudah jebol, coba kita tarik Fibonacci aja. Kita cari di mana angka entry yang bagusnya kalau misalkan teman-teman pengen masuk. Dari swing terakhirnya 550 sampai high-nya 685. Nah, kalau misalkan dia mau ke 0,618, berarti ini ada di area 600 sampai 595. Itu bakal lebih oke kalau teman-teman masuk di sana. Tapi kalau mau mulai cicil bisa dari 615 sih. Seperti itu. Karena sebenarnya kalau misalkan dia rebound dari 0,5 itu trennya artinya lebih kuat. Seperti itu dibandingkan rebound dari 0,618. Tapi ya golden pocketnya 0,618 itu. Seperti itu. Mungkin kalau menurut saya amannya bisa cicil-cicil aja. 615 masuk 40%, nanti sisanya 60% di bawah 600, di 600. Saya setelah itu tinggal pasang stop loss kalau mau masuk ke era ini. Karena masih bagus kalau menurut saya dia ini. Naiknya volume besar, turun-turunnya volume kecil-kecil. Tuh, kayak ini ya retail yang buang barang lah mungkin ya. Seperti itu. Kalau dilihat dari ini ada big small cenderung normal ya. Normal cenderung small distribution. Dan kalau dibanding dengan akumulasinya masih bagus akumulasinya. Atau mungkin era mau konsol lagi pun bisa juga. Dia sampai ke 580 ya, konsol lagi di sini. Terus baru breakout ke atas. Seperti itu. Bisa juga, banyak skenario yang bisa terjadi. Yang penting intinya tugas kita adalah batasi trader. Tadi batasi trader lagi. Batasi resikonya. Untuk support tadi, untuk resisten 640 terdekat, lalu setelah itu ada di sekitar 670 sampai 675. Seperti itu. Itu untuk era. Lanjut kita coba masuk ke yang dibeli asing. BBCA bagus, ditarik ke atas ya. Ada net buy juga. Kita coba cek. Yang dibeli asing, oke, Excel aja ya. Excel ini cakep juga. Setidaknya dia ada katalis lah, ada story. Nah, ada story saham ini. Dia kan baru mau mengakui sisi link itu ya, link net, dan udah konfirmasi bukan hoax. Dan ada pattern yang dia coba untuk bentuk, ada yang dia coba mau buat apa patternnya, yaitu inverted head and shoulder. Seperti itu. Ini cakep banget Excel ini. Saya bisa baca skenario-nya ya untuk Excel ini. Terakhir kemarin di sini dia turun dengan falling wedge.
Nah, setelah falling wedge, ini dia di sini di Akum. Saya ingat banget dulu pernah bikin konten soalnya waktu dia di 2000-an. Yang Akum tuh MG, saya masih ingat lotnya tuh 30.000 pas. Tuh, yang saya bilang ini kerjaan bandar. Gak bisa retail bikin seroan angka genap gitu, gak bisa. Jadi itu 60.000 pas, itu kerjaannya si bandar waktu itu. Terus akhirnya dia rebound, naik ke atas. Setelah divergent juga ya, harga turun tapi naik. Ini udah kita lihat kan tadi ada di NKP, dan kalau misalkan berhasil skenario nya bisa terjadi juga seperti ini. Tapi ya kalau teman-teman spec buy artinya beli di sini, belum pasti besok itu diberikan. Tapi kalau udah dikasih candle ini tanggal 18 Mei artinya sudah ada konfirmasi karena dia udah break seperti itu. Breaknya dengan volume ya ini. Nah, dia kemarin dari 2000 lalu setelah itu naik lagi sampai 2800, masuk ke area resisten, lalu belum kuat dan dia koreksi. Nah, koreksinya pun juga bagus juga kalau menurut saya. Ini arahnya masih ke atas sih jelas untuk Excel ini, karena dia juga ada itu tadi yang saya bilang story ya, tapi ini saham-saham swing tuh. Dan kalau saya lihat dia mencoba membuat inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini headnya, ini calon shoulder kanan yang dia bentuk dengan support hari ini tepat disentuh 25, 20 dan sudah rebound. Jadi arahnya kalau menurut saya besok dia bakal ke sana dan breakout 26, 20, 27, 20. Sorry, itu resistennya. Lalu untuk targetnya sendiri dari inverted head and shoulder itu setinggi headnya. Nah, headnya kan segini ya. Dari low sampai high segitu. Kita tarik ke atas. Targetnya adalah sekitar 3080. Dan apa yang terjadi kalau misalkan dia bisa breakout 3080? Pertama, dia potensiali ada dua pattern besar yang bisa dia bentuk. Pertama adalah cup handle yang sangat besar. Nih, ini pertama. Ini cup dan ini calon bikin handle-nya. Kalau yang ini berarti breakout-nya di 2800 sudah cukup. Dan target kenaikannya ada di sekitar 3580 kalau misalkan dia pakai yang cup and handle. Tapi selain cup handle ada satu pattern lagi. Kalau misalkan dia besok sampai ke 3080 dari inverted head and shoulder-nya, dia bakal breakout pattern double bottom yang sangat besar. Ini ada bottom 1, lalu ini ada bottom 2. Nah, dan target kenaikannya adalah coba kita ukur, ada di sekitar 4000, 3960 lah, kita buletin ke 4000. Cukup menarik kalau menurut saya ini karena dia juga terkonfirmasi adanya story ya. Kita tahu pernah lihat dulu, tapi ini akuisisi sih bukan merger ya. Tuh. Yang pasti saham-saham yang kayak gini tuh bakalan menarik kalau menurut saya setidaknya, bahasanya tanda kutip dia itu ada story-nya. Saat ini juga kalau menurut saya ada di lokasi atau posisi yang sangat bagus untuk Excel ini 2560 sampai 2520. Tapi kalau mau pasang stop loss bawah 2500 jebol. Dan ini saham-saham untuk swing ya. Jadi holdnya bukan 1 hari 2 hari. Mungkin dia hit targetnya bisa sampai akhir tahun, bisa 3 bulan lagi bisa. Tinggal kita lihat aja nanti pasarnya kondusif enggak, sama Excelnya bisa jalan apa enggak. Seperti itu. Nah, dari indikator kita lihat ada hidden bullish divergence tapi kecil sekali ya. Ini dia kan golden cross terakhir di sini. Indikator ke bawah sedangkan harga ke atas tinggi banget. Ya artinya kuat sih ini. Dan hidden bullish divergence artinya adalah tren akan berlanjut seperti itu. Kita lihat dalamnya, setelah kemarin dia diakumulasi di bawah, akhir-akhir ini terjadi distribusi dan belum terlihat reakumulasi. Cuman kalau by technical kalau menurut saya masih menarik. Dan hari ini pun juga ada big distribusi ya dari broker YU ini. YU, CS, YJ, top 5 broker lah untuk hari ini seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja. Trading nggak punya stop loss tuh ibarat naik mobil tanpa rem ya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke yang merah-merah. Ini kayaknya bakal dibahas semua deh. Kita ke MTech dulu. Wah, MTech ini bapaknya Bukalapak ya.
Hari ini MTEK ARB juga dia turun 6,92% dan volumenya besar. MACD udah dead cross dan terjadi divergen karena ya ini ke bawah juga sih walaupun dikit ya. Ini high-nya 2960, ini high-nya 2880, dia ke bawah dikit tapi MACD-nya juga ke bawah. Seperti itu. Kalau misalkan dia sampai ke samping aja, wah wassalam ini. Fix double top ini. Dan sekarang divergen lagi. ARB dengan volume yang sangat besar. Tuh. Sebenarnya dia udah deket support terakhirnya ini 2350. Kalau menurut saya area 2350 ini. Kalau misalkan MTEK ini sampai jebol 2350, wassalam, turunnya agak dalam ini. Serius. Ini target kan ada double top ya. Misalkan kita dari sini aja tariknya. Kalau 2350 ya berarti bisa sampai sekitar sini 1850 atau 1780-an lah sekitar itu. Tuh MTEK. Tapi selama dia belum jebol sini 2350, 2340 seharusnya masih oke. Seperti itu. Ini juga RSI-nya divergen kuat juga. Dan dia trennya memang sudah semakin melemah. Yang sebelumnya kenaikannya mungkin anggap di sini sekitar 30 derajat ya kemiringannya. Lalu di sini mulai melandai. Dan biasanya ini adalah fase distribusi. Dan kalau kita lihat memang MTEK ini didistribusi terus. Seperti itu. Sebenarnya nggak masalah kalau saham itu distribusi. Bandar malah bisa nyawanya lebih panjang ya. Karena pegang cash lagi bisa buat narik ke atas lagi. Cuman masalahnya adalah apakah diakumulasi ulang gitu. Kalau misalkan diakumulasi ulang itu bagus. Perjalanan jadi panjang. Nafasnya tadi bagus gitu. Dia punya modal ngangkat ke atas. Habis itu TP. Dia akan pegang cash lagi tuh, akumulasi ulang, angkat lagi, makanya ada pattern konsolidasi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan ditarik terus, nah itu biasanya langsung diguyur di atas. Nah tapi kalau misalkan dia terjadi distribusi dan tidak ada akumulasi, nah itu bisa juga fase distribusi. Jadi fase itu kan ada 4 ya, akumulasi, markup, distribusi, markdown. Dan kalau misalkan dia sampai jebol sini, mungkin toleransi akhirnya ya 2000 ini, low terakhirnya di sini itu udah wassalam. Saya yakin bakalan dalam sekali MTEK ini. Seperti itu. Dan untuk sekarang berarti support terdekat sekitar 2350. Kalau jebol support selanjutnya ada di 2170. Kalau misalkan jebol lagi support selanjutnya ada di 2000. Dan kalau misalkan dia jebol 2000 itu udah wassalam sekali. Dilihat dari volume buangannya kemarin sama hari ini kurang bagus kalau menurut saya. Seperti itu. Ini juga dalamnya distribusi terus. Bandar volumenya juga distribusi. Seperti itu. Lanjut coba kita cek agro. Ini kemarin yang saya upload untuk saham potensial ya. Kok malah ARB gimana mas? Ini sebenarnya sesuatu yang wajar. Saya yakin kalau orang-orang yang punya prinsip CL pada CL hari ini. Saya pun juga hari ini loss ya, ada CL-nya. Sesuatu yang wajar. Karena memang IHSG turunnya agak dalam. Seperti itu. Dalamnya pun juga bantingannya sesi kedua itu jelas benar-benar ya. Sesi pertama tuh kayak diberi harapan, sesi keduanya dibanting semua saham pada turun semua. Dan yang ARB pun juga banyak juga. Seperti itu. Agro ini mirip sama MTEK sebenarnya. Saya pakai 1 jam aja. Harusnya tadi kan openingnya ada di sekitar, hari ini opennya 5, 6, 9. Openingnya kan ada di 2620. Nah support terdekatnya itu sebenarnya dari 2500. Jadi kalau udah jebol 2500 itu sudah kurang bagus. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman nggak punya dana untuk nyicil di 2500, harusnya sudah cut loss ketika jebol 2500. Dan akhirnya dia jebol dengan volume yang cukup besar ketika jebol 2500, lalu melanjutkan penurunan. Dan target selanjutnya atau support selanjutnya itu ada di sekitar, nah ini selalu saya pakainya 15 menit ini. Nah, ini di sini masih ada support 2400 sampai 2380 itu ada pertahanan terakhir. Itu bukan terakhir sih, ada support di 2400-an sampai 2380. Kalau pakai Fibonacci seharusnya dia itu reboundnya dari 2350. Ini kan 2330 ya, low-nya dia. Ini waktu di sini sampai high-nya di sini ada di 2880. Nih 0,786-nya kan 2450. Itu udah pertahanan terakhir banget dan dia closingnya di 2440. Seperti itu. Artinya ya harapannya sih dia bisa ini false breakout doang ya, karena waktu jebol dia juga
tidak terlalu besar volumenya. Yang sini dia jebolnya ini volumenya kecil sekali, 2,5 jam terakhir ini ya, seperti itu. Yang penting tuh pertahanan terakhir 2400. Kalau misalkan dia jebol 2400, selanjutnya bakal ke 2330. Dan kalau dia sampai jebol 2330, kalau menurut saya agro sudah kurang bagus. Tuh, kalau sampai dia jebol 2330. Tapi kalau dia dari patternnya belum juga, dia belum potensi bikin hidden bullish divergence ya, karena indikator masih ke atas, harga pun juga masih ke atas. Harapannya dia bertahan di 2400, tapi MACD-nya turun, habis itu hidden bullish divergence, golden cross, terus ke atas lagi, seperti itu. Jadi inilah trading. Kalau misalkan keluar dari skenario ya wajib cut loss, nggak bisa trading pengennya untung terus gitu ya. Tuh. Dan kalau misalkan harapan untuk continuation bisa. Kalau ini kan penannya sudah gagal berarti ya, yang kemarin saya bikin udah gagal belum ya? Harusnya udah sih, karena dia udah bikin low baru, penannya udah gagal. Tapi apakah pattern continuation yang masih bisa? Bisa. Dia bisa bikin flag yang besar nih, antara 2300 sampai 2800. Nanti mantul-mantul di sini. Nah, kalau misalkan breakout ke atas itu baru lanjut, tapi kalau breakdown itu baru kurang bagus. Seperti itu. Dilihat dulu aja nanti agro ini gimana. Kalau misalkan teman-teman pengen exit ya silakan exit. Kalau mau hold ya juga silakan hold. Itu kembali ke teman-teman sendiri. Saya nggak bakal jawab kalau teman-teman tanya di Instagram atau di komen YouTube, tanya, "Mas, saya punya ini harga segini, jual atau beli?" gitu. Kan saya nggak tahu resikonya gitu loh. Misalkan lossnya teman-teman itu, ini misalkan doang ya, contoh ya, misalkan teman-teman lossnya itu 500.000 gitu. Kalau misalkan contoh ya, contoh menurut saya misalkan 500.000 itu masih dalam toleransi cut loss saya gitu. Terus yaudah cut loss aja, masih 500.000 kok gitu. Tapi ternyata 500.000 itu modalnya teman-teman misalkan cuman sekitar 5 juta, dan itu udah 10% dari porto. Itu kan beda kan view-nya. Jadi kalau untuk keputusan jual beli itu kembali ke teman-teman sendiri. Makanya saya nggak pernah jawab kalau ada yang tanya, "Mas, ini saya punya saham di harga segini, CL atau hold, nggak pernah saya jawab. Yang saya jawab, saya cuma kasih support ya. Ini support ada di sini, resisten ada di sini. Harapannya apa? Ini support 1 ada di sini, support 2 di sini. Resisten 1 di sini, resisten 2 di sini. Harapannya apa? Teman-teman bisa ngukur sendiri. Oh, artinya worst case skenario dia ke support 1. Minusnya berarti kalau dari average ku turun sekian. Nah, apakah itu masih bagus untuk di hold? Menurut saya masih nggak masalah. Oke, hold aja. Tapi kalau misalkan jebol support 1, dia arahnya ke support 2. Nah, artinya minusnya bakal jadi sekian. Apakah bisa di hold? Nah, itu kembali ke teman-teman lagi. Tuh. Jadi kalau untuk keputusan jual beli selalu saya kembalikan ke teman-teman. Seperti itu. Itu untuk agro. Tinggal kita lihat aja besok, harapannya besok rebound, dan kalau teman-teman mau keluar bisa keluar waktu rebound itu, sell on strength ya. Hari ini juga ada big distribution untuk agro ini cukup besar, yang jualan satu doang, si PD ini. Tapi kalau menurut saya ini PD bukan PD retail. Dia sendirian soalnya. Tuh. Itu agro. Lanjut kita cek BRIS temennya yang hari ini ARB juga. Inilah enaknya saham volatile ya. Naik banyak, turun banyak juga. Tapi ini tuh masih sesuatu yang biasa loh teman-teman ya. ARB sekarang tuh cuma 7%. Kalau zaman dulu ARB itu 35 atau 25% itu. Maksudnya simetris, arahnya 25%, ARB juga 25%. Apa nggak gila tuh zaman dulu. Seperti itu. Tapi ada enaknya juga, kalau misalkan dia memang punya target turun, sehari bisa langsung kena gitu. Nggak kayak waktu misalkan bank-bank mini kemarin pada ARB berjilid-jilid ya. Itu kan sebenarnya karena memang dia tuh punya target turun gitu. Tapi karena ARB jadinya ya ketahan seperti itu. Itu kira-kira. Masuk ke BRIS. Hari ini BRIS juga ARB 6,69%, closing di 2510. Dia dekat support sebenarnya. Ini worth to buy. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol 2470, tidak ada toleransi lain, wajib exit. Itu kalau menurut saya. Tuh, jadi support terkuatnya itu kan 2470 nih. Dia sekarang di 2510. Kalau misalkan teman-teman mau beli, resikonya sebenarnya kecil. Tapi kalau misalkan dia besok jebol 2470, wajib exit karena mungkin bisa sampai 2200 lagi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mau spec buy silakan, dia juga dekat sama trend line. Nih, walaupun udah jebol ya sebenarnya. Tapi kalau pakai 15 menit kayaknya belum sih.
15 menit udah, atau mungkin tarikan saya yang salah. Seperti itu. EMA 20 pun dia juga udah jebol. Ya mungkin saya pakai support klasik aja. Ini lumayan dekat sama 2470 ya. 2510 ini resikonya cuma berapa persen coba. Misalkan 2510, kalau pasang di bawah 2470, nih teman-teman pasang di 2420 aja cuman 3,59%. Itu udah tidak rawan false breakout lah. Seperti itu. Tapi kalau sampai kena stop loss ya wajib cut loss. Kalau misalkan besok jebol, apalagi closing di bawah 2470 dan teman-teman masih hold, nah itu agak susah itu. Karena dia membuat lower low. Percayalah itu tren bakalan berbalik untuk breeze. Seperti itu. Kalau punya di pucuk gimana mas? Nah itu tadi kira-kira analisa dari saya. Silahkan kalau teman-teman setuju atau punya view lain itu silahkan. Dan artinya harus siap dengan skenario yang ada. Seperti itu. Itu untuk breeze. Titik nadir lah terakhir tuh 2470. Tapi juga oke-nya pakai candle closing juga, alias tunggu sampai pasarnya tutup. Seperti itu. Itu untuk breeze. Ya ini dia netral, pindah-pindahan barang doang ini. BB, AT, AI, MG. Tapi kalau dilihat dari akumulasi sebelumnya, akumulasinya masih bagus. Seperti itu. Oke. Ternyata ada sesuatu, oh enggak jadi. Tidak jadi teman-teman sesuatunya. Itu untuk breeze. Lanjut kita coba cek apa ya, ESA juga. ESA ini kemarin yang saya rekomendasi juga, tapi hari ini ARB juga. Ini kayaknya saya spesialis ARB. Oh enggak ARB, 5,8% ya. Cuma ini suatu yang wajar hari ini. Serius, semua saham melemah semua. Tuh, jadi ya saya yakin grup-grup pada cut loss, saya pun juga pada cut loss, dan teman-teman kalau nggak mau cut loss ya berarti pada floating loss, karena memang keseret lumayan dalam IHSG. Tapi harapannya besok semoga rebound. Seperti itu. ESA ini sebenarnya masih mirip-mirip sama analisa saya kemarin. Dia masih bertahan di 396, dia 390. Sebentar, saya lupa tadi tuh kayak ada view 390 itu masih nggak masalah gitu. Lastnya 390 itu. Kalau jebol 390 baru kurang bagus. Ya pokoknya intinya masih sama sih kalau menurut saya skenarionya ini. Tuh, dia masih ada potensi bikin flag. Cuman hari ini memang penurunannya volumenya besar sih, dan membesar artinya besok masih bisa dilanjutkan penurunan untuk si ESA ini. Semoga teman-teman nggak bingung ya. Saya banyak coret-coretan kayak gini. Ini EMA 200-nya saya hilangin dulu aja. Saya akan tariknya dari swing sini sampai swing sini. Berarti 0,618-nya udah jebol. Oh, ini dia. Kenapa saya bilang 390 masih bagus ya? Ini, aduh malah kegeser lagi. Nah, ini kan ada support klasik di sini ya. 390 ini. 390 sampai 388. Jadi kalau menurut saya selama masih closing di atas 388 masih oke. Tapi kalau dia ada closing di bawah 388, target selanjutnya ada di 372. Seperti itu. Untuk skenario potensial menurut saya masih sama. Ini penurunan memang karena pasar aja. Cuman dia penurunannya volumenya juga cukup lumayan ESA, makanya bisa agak dalam ini. Seperti itu. Wajar sih pasarnya kayak gini. Serius teman-teman. Itu saham-saham pada melemah semua, memang suatu yang wajar kalau menurut saya. Tuh. Dan kalau misalkan dia besok bertahan, ya targetnya bisa rebound, bisa breakout flag, dan sesuai target analisa bisa ke sekitar 560-an. Seperti itu. Untuk hari ini ada big distribution juga, dan mungkin bisa juga dia baru retest all time high ya, di area-area retest lah. Walaupun sebenarnya kemarin tuh udah bagus, tapi ternyata mah nyungsep hari ini. Ada big distribution dari BK, AK, MG, CC, YP. Seperti itu. Tapi kita pegangan sama teknikal aja. Batasi resiko kalau menurut saya di 388. Karena kalau 388 jebol dia agak dalam ke 372. Dan kalau 372 jebol dia bakal reversal. Seperti itu. Ini juga belum kelihatan ada divergent ya. Seperti itu. Itu untuk ESA. Lanjut coba kita cek apa ya? Kita cek yang hijau-hijau aja, yang masih bertahan. Tapi biasanya kalau kayak gini yang bertahan gorengan-gorengan sih, atau market cap kecil. Kita coba cek bank aja yang bagus. Sepertinya bank ini udah breakout dari pattern penan. Coba kita lihat. Nah, bener, sudah breakout ya. Ini bank sudah breakout dari penan.
udah breakout dari penan. Serius cakep banget ini Bang ini. Dia closingnya pun di 3850. Saya yakin dia udah breakout all time high, lalu nge-retest ini last high-nya dia baru di retest, dan ternyata berhasil bertahan di 3850. Cakep sekali sih ini Bang ini. Dan nggak tahu ya, kalau misalkan memang bener dia mau sesuai targetnya, ya mungkin target naiknya bisa segini. Saya nggak muluk-muluk lah narik dari bawah ini, nggak usah lah. Pakai waktu dia habis swing low aja. Nah, mungkin target kenaikannya bisa sampai sini, sekitar 5290 seperti itu, karena dia udah berhasil breakout ya. Cukup menarik Bang ini, masih oke juga, dan barusan breakout. Volume breakoutnya pun besar juga. Ini tidak rawan false breakout ya. Kalau volume breakoutnya kecil-kecil tuh baru yang biasa nyungsep lagi, seperti itu. Coba kita pakai candle kecil biar lebih precise. Dia closingnya di 3840. Kita cari tahu kenapa. Ya memang ini area resist sih. Dan kalau kita lihat harusnya dia udah jadi support. Di sini ini breakout penan, bagus. Breakout penannya volumenya gede banget waktu candle ini ya. Tadi pagi jam 9 dia breakout penan, candlenya besar. Terus habis itu breakout high-nya, candlenya juga lumayan besar. Terus habis itu dia koreksi dan closing di 3840 seperti itu. Masih agak bias sih 3840 ini, 3840 sampai 3820. Tapi kalau dia bisa bertahan di situ, artinya itu udah jadi support 3820, 3800 lah, 3840 sampai 3800. Tapi kalau misalkan besok ternyata dia nyungsep lagi, nah maksimalnya sampai sini 3700. Artinya apa? Kalau teman-teman pengen masuk ke bank, mungkin bisa beli 2 kali pembelian 3800, beli misalkan 40% budget. Kalau misalkan mau beli 1 juta ya berarti beli 400.000. Tapi kalau turun sampai 3.700 masukin 600 ribunya. Nanti kalau misalkan dia habis itu baru pasang stop loss, dan yaudah kalau jebol cut loss. Tapi kalau misalkan dia naik ya udah berarti jatahnya cuma 40% doang, tapi setidaknya resikonya terjaga seperti itu. Cukup menarik ini Bang ini, bisa jadi penenang di saat IHSG seperti ini ya. Bagus untuk hari ini, dia berhasil breakout. Perjalanan lumayan jauh itu untuk swing. Itu untuk bank. Oke, mungkin itu dulu aja untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman juga ya, kalau baru kayak gini tuh yang perlu dijaga sebenarnya psikologis aja. Kalau masalah model itu selama teman-teman mentalnya bagus, analisanya bagus, hilang tuh bisa dicari. Tapi kalau yang namanya psikologis, teman-teman kapok, teman-teman mental drop, stres, dan lain sebagainya, itu yang baru agak PR seperti itu. Jadi saran saya selalu sama, jaga resiko, jaga psikologis, jaga modal seperti itu. Dan harusnya kalau misalkan memang udah bottoming hari ini, kena support ya, besok bisa rebound IHSG ini. Dan hari ini adalah harga-harga termurahnya. Semoga aja seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.